Kau cari mati, ya? Aku? Siapa yang sampah? Kau berani mukul gue? Yang dipukul itu mulutmu yang kotor. Awas. Gua bunuh kau. Apakah gue harus mengantarmu pergi, atau kau pergi sendiri? Aku pergi. Pergi. Lin Chuan. Kian. Lin Chuan. Selamat kepada tuan rumah pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sistem panduan Dewi teraktivasi. Sistem. Tuan Lin, Anda menderita kanker pankreas stadium akhir. Maksimal bisa hidup 1 bulan lagi, di saat-saat terakhir hidup Anda. Semoga Anda tidak meninggalkan penyesalan. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Hanya meninggalkan 1 apartemen, dan saya juga tidak punya teman. Sepertinya saya harus kesepian meninggalkan dunia ini. Dasar jalan kecil, kau ambil puluhan ribu pemberian gua. Mau tidur sama gua aja nggak bisa? Kau pikir gua ini badan amal? Itu dia Gu Qianqian? Selamat dapat like pertama. Kakak pemilik kos. Tarianku ini. Tapi orang lain bayar baru bisa lihat. Kau bilang sudah lihat berkali-kali. Tidak tahu sewa ini. Bisa enggak? Sewa nggak boleh kurang sedikit pun. Dia ini sedang menemani bos top donasi mainnya bener-bener liar kakak Hu. Uangnya akan saya bayar perlahan. Kali ini lepaskan aku ya. Bayar perlahan, gue mau sekarang. Hari ini kalau gak di sini mengurusmu sampai tuntas gue ikut nama lo. Lepaskan aku mohon, lepaskan aku. Lin Chuan. Naik ke atas. Jangan. Lin Chuan, tolong aku. Aku dipaksa Lin Chuan. Anak muda, jangan banyak ikut campur, mengganggu mood gue, kau mati. Pergi. Kau masih mau dia bantu. Dia itu seorang sampah bertangan dan berkaki kurus. Gua tadi memakinya begini, dia bahkan tidak berani buang angin. Kau tahu kau sangat pantas dipukul? Kau bilang apa? Kau cari mati, ya? Aku? Siapa yang sampah? Kau berani mukul gue? Yang dipukul itu mulutmu yang kotor. Awas. Gua bunuh kau. Apakah gue harus mengantarmu pergi, atau kau pergi sendiri? Aku pergi. Pergi. Lin Chuan. Kian. Lin Chuan. Selamat kepada tuan rumah pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sistem panduan Dewi teraktivasi. Get yang bisa diikat Gu Qianqian, pengikatan berhasil. Desain. Gu Qianqian saat ini terhadap inang tingkat kesukaan 10% selamat. Inang mendapatkan hadiah umur 1 bulan. Keterampilan khusus ahli bela diri,
Silakan, Inang terus berusaha, umur benar-benar memberiku umur, itu artinya aku masih bisa terus hidup. Xiao Chuan, Kian. Ada apa denganmu? kakak merasa tidak enak badan. Bisakah kau membantuku? Terdeteksi Gu Qianqian terhadap Inang tingkat kesukaan naik 5%, hadiah umur 15 hari. Kakak Qianqian, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Jangan. Bagaimana ini? Telepon kakak Kian tak bisa dihubungi. Mungkin dia tertidur. Tidak mungkin, biasanya kakak Kian selalu live streaming sampai larut. Angkat telepon dong. Aku tiba-tiba ingat, kakak Kian pernah bilang padaku, akhir-akhir ini ada seorang penggemar nomor 1, terus mengganggunya, dan bahkan bilang akan datang ke rumah menculiknya. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Kita cepat pulang. Bajingan Dia seperti ini, kayaknya dikasih obat. Idu. Jangan. Lin Chuan, aku tidak enak badan. Aku tidak enak badan. Tolong aku. Aku panas sakit banget. Tidak bisa. Aku. Tidak bisa. Aku sekarang harus membawanya ke rumah sakit, kalau tidak, pasti akan terjadi masalah. Benar? Jangan pergi. Bajingan, cepat berhenti. Lin Chuan. Itu kamu. Xiao Lin. Bagus, ternyata ingin pada Kak Kian, orang yang berniat jahat adalah kamu. Kapan aku padanya berniat jahat? Kamu masih mau mengelak? Kami benar-benar buta, sampai-sampai menyewa rumahmu, kamu malah saat kami tidak ada memberi Kak Kian obat dan memperkosanya. Kamu benar-benar bajingan. Brengsek, lapor polisi, Kak Rongrong, segera lapor, polisi. Jangan. Mungkin ini kesalahpahaman. Menurutku Xiao Lin bukan orang seperti itu. Kak Rongrong, kamu masih membelanya? Apa kamu juga dikasih obat bius? Kalau bukan karena kami pulang tepat waktu, Kak Kian mungkin sudah. Kak Rongrong, kamu memang hati terlalu baik, makanya sering ditipu orang. Lin Chuan, tidak menyangka kamu sekotor ini, keji cabul, sungguh salah lihat kamu. Aku sekarang Bukan seperti yang kamu pikirkan, seperti itu. Lalu bagaimana? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu masih mau membantah? Xiao Lin, cepat jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu sekarang pergi ke kantor polisi. Cucu. Kian, kamu tidak apa-apa, syukurlah. Kakak Kian, tenang saja, aku akan segera membuat Lin Chuan bajingan ini masuk penjara. Cucu, kamu salah paham padanya. Lin Chuan tidak menyakitiku. Kalau bukan karena dia, aku sudah dibawa orang lain. Lin Chuan adalah penyelamatku. Apa? Sekarang kalian berdua pasti sudah percaya, kan? Dia juga bukan orang baik. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia memanfaatkan situasi. Dia bahkan ingin menciummu. Itu juga bukan salahnya aku yang memulainya. Saat itu pikiranku tidak terlalu jernih. Kamu benar-benar salah paham padanya. Bagaimana keadaan saudaraku Hong Hu? Dia koma karena kehilangan banyak darah. Maaf merepotkan, dokter pastikan dia sembuh, biaya konsultasi akan kuberikan 10 kali lipat. Terima kasih, Ketua Zhang. Siapa yang melakukannya?
sudah ketemu pelakunya? Ketua, saya masih menyelidiki, yakin segera. Sudah lama sekali, masih belum jelas, King Shanhui kita. Kenapa ada sampah sepertimu? Seret dia pergi hancurkan. Ya, Ketua, berikan aku satu kesempatan lagi, besok-besok pasti kutemukan pembunuh bos. Jika kamu tidak bisa, kau akan kubuat jadi tumbal pembunuh. Pasti akan. Kami begadang sampai larut malam kemarin. Akhirnya sudah jelas semua. Dengar kamu percaya aku tidak sengaja? Gimana ini Kak Kian baru naik level, poin rasa suka. Jangan sampai karena kejadian ini turun ya. Kak Kian, dengar dulu aku benar-benar tidak sengaja. Dibat. Kamu pukul aku sajalah. Ngapain aku pukul kamu bodoh? Terdeteksi Gu Qianqian terhadap tuan rumah. Poin rasa suka naik 5%. Hadiah 15 hari umur. Kakak Tuan Tanah. Kamu adalah penyelamatku. Kalau mau lihat, bilang saja. Bukannya aku tidak kasih lihat. Kenapa harus sembunyi-sembunyi kayak maling aja? Tidak. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku kemarin masih setengah tidur. Aku benar-benar tidak melihat. Apapun aku bisa bersumpah. Kenapa? Kamu sudah melihat semuanya, kan? Sekarang tidak mau mengaku. Kukira kamu, seorang yang berpengalaman. Ternyata kamu masih pemula yang mudah malu. Sudahlah, tidak usah aku goda lagi. Lihat, kamu ketakutan. Baiklah, kakak ada janji live streaming di luar. Harus pergi sebentar. Kamu keluar sekarang? Tidak terlalu berbahaya? Mau bagaimana lagi kakak harus bayar utang. Kalau tidak, kamu bayarkan untuk kakak, ya? Baiklah, sebenarnya ada urusan serius yang perlu merepotkanmu. Kemarin semalaman Roka dan cucu dari pagi sudah demam. Kakak benar-benar khawatir dia sendirian di rumah. Bisakah kamu tolong jaga dia untuk kakak? Tidak kira kamu begitu keji-keji dan hina. Tolong bantu kakak, ambilkan air untuknya, antarkan obat. Tolong ya. Baik, aku setuju. Kamu sibuk saja. Terima kasih. Nanti kakak traktir, makan besar. Perempuan ini. Perubahannya terlalu cepat. Wang cucu ini demam saja tidak mau diam. Kakak Qianqian minta aku menjagamu, air dan obatnya sudah aku bawakan. Taruh saja di sana, aku sendiri yang akan minum. Kamu sudah demam, apa kamu yakin tidak mau istirahat sebentar? Urusanku tidak perlu kamu pikirkan, urus saja dirimu sendiri. Baik, niat baik dianggap buruk. Terdeteksi di dekat target yang bisa diikat. Wang cucu berhasil diikat. Saat ini, tingkat suka terhadap tuan rumah minus 20%. Kenapa kamu belum pergi? Haruskah aku memintamu pergi? Kamu pikir aku mau?
Kalau bukan karena kakak Qiancian yang memintaku untuk merawatmu dengan baik. Demam kecil ini sama sekali tidak. Kenapa tiba-tiba pusing? Kamu tahu tidak, demam bukan main-main, kalau tidak ditangani dengan baik bisa memicu miokarditis. Aku tahu. Dia selalu bersikap seperti jangan dekati, Mangan, tidak menyangka, dia juga punya sisi yang rentan seperti ini. Lin Chuan. Aku dengar semuanya tadi pagi. Jangan coba-coba dengan Gu Qiancian. Aku. Keluarga kakak Qiancian tidak mampu. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, ibunya juga sakit-sakitan dan terbaring di tempat tidur. Setiap bulan butuh biaya obat puluhan ribu. Dia begitu keras bekerja live streaming untuk mencari uang berusaha menyenangkan penonton. Hanya untuk mempertahankan satu-satunya keluarga. Ternyata, Gu Qiancian punya masa lalu seperti ini. Kakak Qiancian terlihat bebas. Sebenarnya sangat lugu. Bahkan belum pernah pacaran. Dia sebenarnya selalu berharap bisa bertemu seseorang yang sungguh-sungguh padanya orang yang merawatnya. Jadi, Lin Chuan, jangan kira kamu sudah menyelamatkannya lalu kamu bisa mempermainkannya. Jauhi dia. Kamu pikir aku ini siapa? Aku. Ini tempatnya, benar, Bang Bao, ini tempatnya. Jadi kamu yang bernama Lin Chuan, ya? Kamu kemarin menusuk kakakku, macan merah, kamu tahu tidak menyinggung, perkumpulan King Shan akibatnya apa? Dia bahkan melindungi kakak Qiancian menyinggung perkumpulan King Shan. Itu kakakmu sendiri yang mencari. Cari sendiri. Kakakku mau meniduri wanita mana itu keberuntungannya, wanita itu mengambil dari kakakku tip, belasan ribu, tiba-tiba pura-pura jadi wanita suci, menganggap dirinya bertatah emas ya. Belasan ribu? Kamu mau tiduri siapa saja? Tiduri saja, kalau begitu kakakmu sudah memberikanmu gaji selama bertahun-tahun. Bukankah itu berarti sudah meniduri berkali-kali? Kamu cari mati. Aku peringatkan kalian. Kalian ini masuk tanpa izin ke rumah orang. Perempuan busuk, apakah ada tempatmu bicara di sini, minggir sana? Kamu bicara dengan kakak cantik? Mbak? Cantik sekali, kebetulan, kakakku terluka, bawa pulang untuk dia sembuhkan, tapi aku harus cek dulu. Menganiaya wanita itu bukan kehebatan. Kalau punya kemampuan, hadapi aku. Terdeteksi Wang Cucu terhadap host tingkat kesukaan naik 5%. Kamu diberi muka ya? Keahlian bertarung telah diaktifkan. Kecepatan dan stamina meningkat 100%, reaksi saraf 100%, daya rusak 100%. Kalau begitu biarkan aku bermain-main dengan kalian. Hancurkan dia. Hati-hati. Ibu pergi kalian semua. Sepertinya kekhawatiranmu semuanya berlebihan, ya? Wang Cucu, Wang Cucu. Terdeteksi objek terikat Wang Cucu, kaget berlebihan. Demam tinggi menyebabkan miokarditis, silakan Tuan segera mulai menyelamatkan. Miokarditis? Bukan ini bisa mematikan, loh, harus segera membawanya ke rumah sakit. Terdeteksi objek terikat dalam bahaya maut. Misi penaklukan akan gagal, apakah akan menggunakan 10 hari umur untuk menukar keahlian medis? 10 hari umur? Ini masalah hidup dan mati. Sudahlah sistem, segera tukarkan untukku. Selamat, Tuan.
Anda telah mendapatkan keahlian medis. Kenapa berat sekali? Pantasan berat. Tidak menyangka jarum perak peninggalan ayah, semasa hidup ternyata berguna. Wang Cucu, perawatan membutuhkan melepas semua pakaianmu, kamu tidak boleh menyalahkanku, ini semua demi menyelamatkanmu, maafkan. Ini bukan kamarku. Lin, Mumu Cucu. Cantik, sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi kita, ayo. Aneh. Mana orangnya? Matilah, mesum. Kau, Memangnya siapa lagi? kaulah yang menyembuhkanku. Kalau bukan aku, siapa? Mesum banget. Kau sendiri yang menjatuhkannya. Kau tidak bisa menyalahkanku, kan? Siapa suruh kau mengintipku? Kau memang mesum? Aku pukul kau? Berhenti. Aku ini. Kau jangan sekali-kali membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu kena miokarditis akibat demam tinggi. Kalau aku tidak membuka bajumu lalu menusuk jarum untuk mengobatimu, nyawamu sudah hilang. Tapi kau tidak boleh. Kamu kenapa? Kepalaku pusing dan panas. Celaka. Tadi saat aku menusuk jarum, tidak sengaja menyentuh titik guanyuan, itu bisa memicu gairah. Kau sengaja. Aku tidak. Kau benar-benar binatang. Bajingan. Mesum? Tenang, kau harus tenang sekarang. Kita tidak bisa begini. Aku tidak bisa memanfaatkan keadaan. Lin Chuan. Bukankah kamu ingin seperti ini? Lin Chuan, aku kepanasan, tolong aku. Lin Chuan. Aneh, ada apa ini? Kalian ngapain? Kian bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku. Sepertinya. Aku datang memang tidak tepat waktu. Tidak. Kamu datang, tepat waktu, kamu bantu aku mengendalikannya, nanti aku jelaskan. Apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah. Kamu bisa tanya Wang Cucu, aku tidak bohong padamu. Baiklah, tidak usah menggodamu lagi. Tapi aku bilang jujur padamu. Nah, cucu ini, dia punya fobia pria. Dia pasti tidak akan menyukaimu, dasar bodoh. Fobia pria. Kak Kian, kapan kamu pulang? Tepat saat kalian berdua tadi. Kak Kian, kamu tahu temperamenku. Baik kakak, jamin mulut terkunci rapat. Semoga begitu.
Dan kamu, Lin Chuan, masalah hari ini, kamu harus berani bocorkan sedikit pun, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada yang terjadi hari ini? Sepertinya aku tidak ingat. Tidak ingat. Lin Chuan, kemampuan medismu bagus. Wajah cucu ini jelas terlihat lebih baik dari pagi, jauh lebih baik. Ternyata dia cukup pandai merawat orang. Dia sangat pandai merawat orang. Dia memang sangat pandai merawat orang. Mbak Qian, Mbak Rongrong mana? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Iya, ini sudah malam. Dia seharusnya sudah pulang kerja. Pesan suara. Halo, Rongrong. Lin Chuan, tolong aku. Rongrong, ada apa? Lin Chuan, langsung saja. Aku Zhang Qingshan, ketua perkumpulan Qingshan. Kamu Honghu, dan bosnya Abao, kan? Ada apa dengan Rongrong? Dia di mana sekarang? Namanya Chen Rongrong, kan? Cantik sekali. Pipi kecilnya jika dicubit sampai keluar air. Kebetulan, kan? Ternyata dia bekerja di tempat hiburan milikku. Zhang Qingshan, ini urusan antara kita. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau berani, hadapi aku. Baiklah, kalau begitu, aku beri kamu kesempatan. Dalam 1 jam, jika kamu tidak sampai di perkumpulan Qingshan, jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar. Jangan gegabah. Aku akan segera datang. Lin Chuan, ada apa dengan Rongrong? Dia diculik oleh perkumpulan Qingshan. Gimana dong? Orang dari perkumpulan Qingshan, kita tidak bisa berurusan dengan mereka. Perkumpulan Qingshan punya pengaruh besar di Yangcheng, ketua mereka. Zhang Qingshan, dia adalah raja bawah tanah di Yangcheng. Sejak 3 tahun lalu, putrinya meninggal secara tak terduga, dia jadi makin kejam. Ini semua salahku. Kalau saja aku nggak bikin Honghu marah, kita nggak akan kena masalah kayak gini. Mana bisa kamu disalahin? Itu semua gara-gara orang itu, dia sendiri yang cari masalah. Kayaknya harus hubungi keluarga aja biar mereka yang urus. Aku kesana sekarang, yang mereka cari itu aku. Kalau aku pergi pasti mereka bakal lepasin Mbak Rongrong. Enggak, mereka banyak dan kuat. Kamu bakal mati. Lin Chuan, jangan gegabah, kita pikirin cara lain. Masalah ini mulai karena aku, Mbak Rongrong juga kena imbasnya. Aku bakal tanggung jawab sampai tuntas. Udah hampir sejam tuan rumah kecilmu itu mungkin takut sampai ngompol dan gak berani datang. Mending ikut aku aja. Aku lindungin kamu, gimana? Kalau dia berani datang ke perkumpulan Qingshan, aku pasti bikin dia keluar dengan keadaan nggak sadar. Lin Chuan, jangan datang. Cantik, kamu bergumam apa? Honghu. Cakarmu, apa nggak mau lagi? Anak muda, kau benar-benar berani datang ya. Lin Chuan, cepat pergi, di sini berbahaya. Kakak Rongrong, jangan khawatir, aku akan mengatasi semua ini. Mengatasi, kau mau mengatasi dengan apa? Hanya mengandalkan mulutmu? Hari ini kau masuk ke perkumpulan Qingshan. Biar kau mati di sini. Honghu. Dan juga kau. Sepertinya pelajaran waktu itu belum cukup ya. Kau hampir mati sekarang masih berani sombong? Zhang Qingshan, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Yang menghina perkumpulan Qingshan adalah aku, Lin Chuan. Jangan mempersulit kakak Rongrong lagi. Baik, kulihat kau masih punya tanggung jawab. Aku Zhang Qingshan, mengerti aturan dunia persilatan. Lepaskan dia. Kakak. Lin Chuan, ini terlalu berbahaya, kenapa kau datang? Mendeteksi di dekat target interaksi yang bisa diikat, Chen Rongrong ikatan berhasil, saat ini tingkat afinitas terhadap host, 15%. Ternyata kakak Rongrong sejak awal sudah suka padaku. Kakak Rong, kau temanku, tentu aku akan melindungimu, serahkan padaku, kau pergi dulu. Tidak. Pergi bersama atau tidak sama sekali. Tunggu, kau boleh pergi tapi dia harus tinggal. Ketua Zhang, kau ingin aku lakukan apa di sini? Melakukan apa? Kau melukai 2 saudaraku, menghina nama perkumpulan Qingshan? Masalah ini harus diselesaikan, tapi aku Zhang Qingshan mengagumi keberanianmu datang sendirian. Kejamuan ini, jadi aku memberimu kesempatan. Dengar kau sangat pandai bertarung,
maka kau harus mengalahkan semua ahli yang ada di sini. Aku akan melepaskanmu. Siapa bilang kita harus selalu bertarung? Hei, bocah, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kakak, ini sudah jelas sekali. Dia ingin minta ampun. Cepat sekali menyerah. Kamu memang sampah. Cepat berlutut, sujud 3 kali di depanku. Panggil aku kakek 3 kali. Mungkin aku lupakan masalah ini. Baiklah, Kakak, kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut dan memanggilmu kakek? Hei, bocah, kamu cari mati, kamu. Xiaolin, kenapa kamu begitu gegabah? Gimana ini? Tidak apa-apa, Kak Rongrong. Kakak, cepat bunuh dia. Lin Chuan, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan, asal kalian bersedia melepaskannya. Aku mau lakukan apa saja. Itu katamu, ya? Apa saja mau? Kemari, tidur dengan gue dulu. Honghu, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Kak Rongrong, jangan khawatir. Selanjutnya, aku akan membuatmu melihat pertunjukan yang bagus. Aku tidak punya waktu di sini untuk menemanimu, bocah busuk, serang. Tunggu. Sebelum kau bertindak, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Lihat saja, kau akan tahu. Kakak, bocah ini hanya mengulur waktu. Jangan buang waktu dengan dia. Serang bersama, bunuh bocah ini. Honghu, aku ini kakakmu. Wanita Zhang Qingshan, kau tidak takut ketahuan olehnya. Wanita Zhang Qingshan, bermain dengannya pasti lebih seru, kan? Iya kan, Kak Ipar? Urusan kita berdua selalu menjadi masalah jika Zhang Qingshan tahu dia tidak akan melepaskan kita. Kapan kau berencana membawaku pergi jauh dari sini? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku langkah, demi langkah menguras aset Qingshan Hui dengan uang ini. kita bisa pergi ke luar negeri dan hidup bebas. Saudari Ipar, yang terpenting adalah kau membuatku bersenang-senang dulu. Honghu, Kakak, dengarkan aku dulu. kau bajingan tidak hanya membuatku jadi selingkuh tapi juga memindahkan aset Qingshan Hui. Jika kau tidak memberi penjelasan, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Kakak, aku tidak. Aku difitnah. Aku tahu pasti anak ini yang menjebakku. Sekarang teknologi sangat maju, menggunakan AI memalsukan rekaman suara sangat mudah. Maksudmu rekaman itu palsu? Kakak, aku sudah bertahun-tahun bersamamu, orang seperti apa aku? Honghu, ini kau paling tahu, kita jangan sampai diadu domba. Ya, sifat Kak Honghu kami semua tahu, dan selama ini dia sangat setia. Honghu, keadaan sudah begini masih mau berkilah? Siapa bilang aku berkilah? Jelas kau yang memfitnahku. Hanya dengan rekaman suara apa yang bisa dibuktikan? Bagaimana jika aku bilang aku punya bukti lain? Misalnya, sebuah video. Apa? Lihat ini, apa ini? Ponselku yang hilang bagaimana? Aku kehilangan HP. Kok ada padamu? Kau akui ini ponselmu, semuanya jadi mudah. Maksudmu, video-video itu ada di ponsel ini? Benar, rekaman tadi aku ambil dari video-video itu. Tidak kusangka Honghu, kau ini orang tua nakal, permainanmu cukup seru ya. Coba ponselnya beri aku lihat. Bang, jangan percaya omong kosongnya. Lepaskan. Kau masih ingat malam itu kau mengganggu Gu Qianqian? Ponselmu hilangkan? Di ponselmu ini tersimpan begitu banyak rahasia. Ini ponsel orang tadi. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Bang, Lihatlah dirimu yang gelisah. Aku bahkan belum bilang apa-apa, kau sudah bilang aku memfitnahmu. Kalau begitu, mending kita di depan semua orang buka ponsel ini dan lihat apa yang telah kau lakukan, perbuatan nakal. Ketua Zhang, ponsel ini tidak hanya merekam video-video itu, tetapi juga catatan keuangan Honghu, mencatat bukti kuat penggelapan aset Qingshan Hui. omong kosong. Kau menuduh sembarangan, Bang Honghu, biarkan dia buka dan lihat. Selesai, semuanya selesai. Ketua Zhang, apa tidak ingin melihat Aku tidak mau hal-hal kotor ini mengotori mataku. Bagaimanapun, keadaannya sekarang sudah menjelaskan semuanya. Honghu, Honghu. Aku Zhang Qingshan selama bertahun-tahun menganggapmu saudara, kau tega begini padaku. Orang, bawa pergi, seret dia keluar. Kakak, aku salah. Kumohon ampuni aku. Masalah dengan kakak ipar itu aku yang lakukan. Ketua,
Ketua Bang Honghu selama ini setia ketua, beri dia satu kesempatan. Oh ya, soal pencurian aset perusahaan itu adalah ulah Abao. Dia. Cepat akui. Benar dia yang melakukannya. Ketua, benar semua aku yang lakukan. Semua aku yang lakukan. Diam kau. Bertahun-tahun ini kau tak ada kemajuan sama sekali, bahkan tidak sebanding dengan anak buahmu. Orang, bawa mereka berdua keluar, potong-potong dan beri makan anjing. Kakak, aku salah, kumohon ampuni, kakak, aku salah kakak. Tunggu dulu. Ketua Zhang Honghu pasti tidak akan memberitahu rahasia kepada anak buah Abao. Anak ini memang agak bodoh, tapi setidaknya setia. Biarkan dia hidup. Karena Tuan Lin sudah memohon, aku tidak akan menolak permintaanmu. Hari ini ku selamatkan nyawamu, tapi dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kau adalah seekor anjing di bawah kaki Tuan Lin. Dia suruh kau gigit siapa, kau gigit, mengerti? Tuan Lin, budi besar aku Abao seumur hidup akan menjadi orangmu. Tuan Lin, budi tak terucap telah membersihkan keluarga untukku Zhang Qingshan. Mulai hari ini, urusan Lin Chuan adalah urusanku Zhang Qingshan. Musuhmu adalah musuhku, Qingshan Hui akan berjuang untukmu, tanpa ragu. Berjuang tanpa ragu. Kakak Kian, kamu sudah pergi hampir setengah jam, duduklah dan istirahat. Kenapa lama sekali tidak ada kabar? Aku cemas banget. Kamu masih berani datang? Nona Wang, jangan salah paham, aku mengantar Tuan Lin dan Nona Chen kembali. Bagus, aku yang menyuruhnya mengemudi untuk mengantar kami pulang. Karena orangnya sudah diantar. Kalau begitu aku pergi dulu, kalau ada sesuatu, kamu harus selalu beritahu aku pasti selalu datang membantu. Rongrong, kamu tidak apa-apa, kamu membuat kami ketakutan. Berkat Lin Chuan. Lin Chuan, ada apa ini? Jangan khawatir. Masalahnya sudah selesai. Mulai sekarang, Zhang Qingshan tidak akan datang mengganggu kita lagi. Syukur deh, tapi Lin Chuan, bagaimana caramu melakukannya? Itu kan perkumpulan Qingshan. Masalah ini agak rumit. Tidak bisa dijelaskan dengan beberapa patah kata. Memiliki keterampilan medis yang hebat dan kemampuan fisik yang luar biasa. Malam ini bahkan berhasil mengatasi perkumpulan Qingshan. Lin Chuan, berapa banyak rahasia yang masih kamu simpan? Kakak Rongrong. Kakak Rongrong, ada apa denganmu? Cepat. Ini karena penyakit lamanya belum sembuh ditambah lagi terlalu kaget makanya dia tiba-tiba pingsan. Kakak Rongrong tinggal di daerah pegunungan miskin, dia menghidupi keluarganya sendirian. Seluruh keluarganya berpesan berkali-kali agar kami harus menjaganya dengan baik. Lin Chuan, kamu harus menyelamatkannya. Tenang saja, semuanya tolong bantu. Pertama, tolong bantu aku lepas bajumu dulu. Siang bolong mau buka baju, mau ngapain? Tentu saja aku mau mengobati. Percaya sama Lin Chuan. Aku sembuh berkat dia. Lihat. Rongrong. Kalian. Kak Rongrong ini karena kelelahan fisik ditambah kerja berlebihan, kamu pingsan, untung Lin Chuan mengerti ilmu pengobatan dia menyelamatkanmu. Terima kasih Xiao Lin. Tidak apa-apa. Sistem mendeteksi tingkat kesukaan Chen Rongrong pada Tuan meningkat 5%, tingkat kesukaan Chen Rongrong pada Tuan mencapai 20%. Membuka hadiah tahap hadiah, umur Tuan 3 bulan grup Hongchang kepemilikan saham 51%. Grup Hongchang kalau tidak salah ingat. Ini sepertinya perusahaan terkemuka di Yangcheng. Jangan repot-repot lagi, istirahat yang baik. Lin Chuan, cukup. Karena kamu bisa mengobati, kenapa tidak obati penyakitmu sendiri? Apa katamu? Sampai kapan kamu akan sembunyikan dari kami? Kalau hari ini aku tidak pergi bersih-bersih, aku tidak akan tahu kamu menderita penyakit parah. Xiao Lin, ada apa ini? Apa ada kesalahan?
Hari ini aku telepon dokter. Mereka bilang kondisi Lin Chuan paling bisa hidup 1-2 bulan lagi. Apa? Aku kenal dokter luar negeri kalau kamu butuh. Para wanita cantik, jangan khawatirkan aku lagi. Sudah larut, kalian pulang dan istirahat. Istirahat saja. Sejak dulu siapa yang tak mati? Mati awal, atau mati akhir pasti mati juga. Lin Chuan. Bantu aku menyelidiki seseorang. Namanya Lin Chuan. Nona. Hanya dengan satu nama, mungkin agak sulit. Sebaiknya berikan foto. Foto. Baik. Aku mengerti. Foto. Sekarang aku foto saja kan bisa? Kamu, mau apa kamu? Aku. Aku datang untuk memotretmu. Kalau mau foto ya foto aja, mana ada tengah malam begini, diam-diam masuk kamar orang buat foto, jangan-jangan kamu mau. Apa yang kamu pikirkan? Kamu malah menyalahkanku, kamu tengah malam menyelinap ke kamarku, kamu tadi juga menciumku, Itu kan aku takut kamu berteriak. kamu bilang tidak mau, berbuat sesuatu denganku, askur banget. Sebenarnya, aku ingin memotretmu. Setelah kamu mati, foto kamu dipajang di ruang duka untuk foto jenazah. Aduh, terima kasih ya, tengah malam memotret foto jenazahku, mending kamu langsung bunuh aku saja. Terserah percaya atau tidak. Laki-laki dewasa bersikap seperti perempuan cerewet. Kamu, Xiaolin, kamu sudah tidur? Xiaolin, kamu sudah tidur? belum tidur. Xiaolin, aku datang untuk berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin aku sudah. Kak Rongrong, tidak perlu sungkan. Sudah larut malam, ada apa? Pokoknya, aku pasti akan membalas budimu. Cuaca panas begini, kenapa masih pakai selimut? Tidak panas? Kak Rongrong. Jangan panggil, kalau kamu panggil Kak Qianqian lagi, ke sini, itu akan semakin sulit dijelaskan. Kejutan. Kan sudah kubilang, menyembunyikan tidak bisa. Bukankah kamu yang bilang mau sembunyi? Cucu ini sebenarnya bagaimana ini? Kak Rongrong, kalau aku bilang, aku datang untuk ambil foto jenazah Lin Chuan, kamu percaya? Aku percaya. Kak Rongrong, kalau kamu datang ke kamar Lin Chuan malam-malam, mau apa? Aku sebenarnya datang untuk mengukur ukuran Lin Chuan, mau menyiapkan kain kafan dan peti mati. Kalian berdua benar-benar jenius, satu datang ambil foto jenazahku, satu lagi datang siapkan peti matiku. Kalian semua keluar, ayo, keluar. Lin Chuan, kamu sudah tidur. Kak Qianqian, cepat, sembunyi. Xiao Chuan. Kak Qianqian, sudah malam begini, ada apa? Ada apa, Mas Tuan Rumah? Tidak apa-apa, aku tidak boleh menemuimu. Kak Qianqian, ada urusan, katakan saja. Kak ingin kau bantu aku. Baiklah berhenti menggodamu. Aku ingin kau bantu aku.
Bisakah kau pinjami aku 220 juta? 220 juta? Pinjam uang. Aduh, astaga. Apa yang terjadi? Aku mau bicara dengan Xiaolin, ceritanya panjang. Tidak peduli kau pinjam uang untuk apa. Ibuku dirawat di rumah sakit. Masih kurang 220 juta. Apa, gajimu? Jangan tanya. Dulu bosku menyuruhku menemani minum. Aku tidak setuju. Sudah setengah tahun gajiku tidak dibayar. Mereka sudah menunggak selama itu? Kau masih bekerja untuk mereka? Mau bagaimana lagi denda 11 miliar. Kian, jangan khawatir. Seharusnya aku masih punya beberapa. Tapi tidak bisa. Dan, terus begini saja, aku akan minta untukmu. Xiao cuan-cuanku, aku terima niat baikmu. Tapi kamu tidak bisa membantu masalah ini. Kenapa? Ini artinya kamu tidak paham, penyewa kamu, Gu Qianqian menandatangani kontrak dengan Yangdu Entertainment. Perusahaan ini punya hubungan dengan pihak gelap dan terang, siapapun yang pergi menagih gaji, akan mendapat masalah besar. Kak Qianqian, aku sudah bilang sebelumnya, jangan menandatangani kontrak dengan perusahaan mereka. Maaf, cucu, aku juga tidak mau. Orang lain tidak bisa, bukan berarti aku juga tidak bisa. Lalu apa yang membuatmu lebih dari yang lain? Berdiri di sini bicara seenaknya, tidak ada gunanya. Berani bertaruh denganku? Bertaruh? Bertaruh bahwa besok aku bisa atau tidak mengambil kembali gaji Kak Qianqian. Aku terima taruhan itu, asalkan besok kamu bisa mengambil kembali gaji Kak Qianqian. Aku tidak hanya akan membungkuk dan minta maaf, aku juga bisa memenuhi permintaan apapun. Bos, aku mau yang 88 juta mantel bulu cerpelai. Tentu saja, sayang. Dengar, musim panas adalah waktu yang tepat untuk pakai mantel bulu. Kalau mau, kita beli. Nanti aku transfer uangnya sekarang. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Maaf, bos, saya tidak bisa menghentikannya. Kau bos di sini? Ya, aku. Siapa kau? Kau mengaku saja. Ini gaji temanku Gu Qianqian yang kau tunggak, totalnya 200.000, tolong dibayar. Dia minta uang padaku. Maaf, keuangan lagi ketat. Datang lagi lain kali. Kalau kau tidak bayar aku tidak akan pergi. Bagian mana yang tidak kau mengerti? Kubilang keuangan lagi ketat, datang lagi lain kali. Bisa beli untuk selingkuhanmu mantel bulu 88 juta dan kau bilang keuangan ketat? Ku dengar. Aku memang punya uang tapi aku tidak mau bayar. Temanmu itu sombong sekali. Dia bahkan tidak mau menemani minum. Masih minta gaji mimpi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pukul aku dong. Baik. Kurang ajar. Kamu benar-benar berani memukulku. Bukankah kau yang menyuruhku memukul? Aku baru pertama kali mendengar permintaan aneh seperti ini, tentu saja aku harus memenuhinya. Bagus kau. Hari ini aku akan membunuhmu kalau tidak. Namaku bukan Wang. Orang, kemari. Mana orang-orangku? Kalian semua tuli, tidak mau kerja lagi. Berhenti berteriak, kau maksud para satpam itu? Saat aku masuk tadi langsung kuatasi. Aku punya 30-40 orang. Bagaimana kau melakukannya? Kau ingin mencobanya? Kusarankan jangan macam-macam. Kami Yangdu Entertainment, tapi dilindungi oleh King Shanhui. King Shanhui. Kau belum pernah dengar kan? King Shanhui, tentu aku pernah dengar tapi belum tentu dia melindungimu. Dengar, bocah kakak bau dari King Shanhui, dia adalah saudara seperjuanganku. Kau percaya, dengan satu telepon aku bisa memanggilnya. Kakak bau? Bahkan jika aku beri dia 10 nyali, dia tidak berani menyentuhku sedikit pun. Kau, bocah, ingat kata-katamu sekarang. Kakak bau. Ada orang datang membuat keributan di tempatku. Siapa yang begitu berani? Tunggu aku.
Baik, aku tahu bocah, kau sudah mati. Tunggu sampai kakak Bao dari King Shan Hui datang. Aku akan mengajarimu bagaimana cara... Siapa yang begitu berani? Berani di wilayahku, King Cheng Hui daerah yang aku lindungi, membuat masalah? Kakak Bao, akhirnya kau datang. Anak nakal ini. Baru tadi dia dengan sombongnya bilang, bahkan dengan 10 nyali, kau tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Oh ya. Anak baik, aku ingin lihat siapakah dia sombong sekali. Kakak Bao, kau harus mengajarinya pelajaran. Omong kosong, berani meremehkanku. Aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Abao baru semalam tidak bertemu, kau sudah hebat ya. Penyelamat, penyelamat, kenapa kau di sini? Kau? Tuan Lin sudah makan? Kakak Bao, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Kau cari mati? Hah? Kau tahu tidak Tuan Lin adalah tamu kehormatan King Shan Hui juga penyelamatku, Abao. Aku. Tuan Lin, ada apa ini? Perusahaan ini menunggak gaji temanku selama setengah tahun, aku datang untuk menagih. Ada kejadian. Ada hal seperti itu? Aku. Pak Lin, uang Pak Lin, kau berani hutang? Cari mati? Kau cari mati ya? Pak Bao, aku benar-benar tidak tahu dia penyelamat nyawa Anda. Kalau aku tahu, aku pasti tidak berani begini padanya, Pak Bao. Pak Lin, saya mohon, Tuan bersikap besar hati. Anggap saya seperti kentut. Lepaskan saja, boleh, Pak Lin? Aku datang untuk menagih uangmu, bukan untuk mengambil nyawamu. Dengar, berapa utangmu pada Pak Lin? 300.000. Tidak, 400.000. Saya masih punya, masih ada bunga. Ambil sana, omong kosong. Baik. Pak Lin tadi malam tidur nyenyak? Pak Lin, total 400.000, 300.000 pokok, dan 100.000 bunga setengah tahun. Wang cucu, ini katamu sendiri. Asalkan aku bisa tagih uangnya. Kau boleh lakukan apa saja. Sudah lama sekali Lin Chuan belum kembali. Jangan-jangan dia bertengkar dengan mereka, yang salah ya dia sendiri terlalu percaya diri. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Aku belum mati, siapa yang mau mengadakan upacara pemakaman untukku lebih awal? Lin Chuan. Jangan-jangan kamu tidak pergi, tapi ini juga pilihan yang paling tepat, setidaknya nyawamu selamat. Tidak apa-apa, urusan lainnya akan kucarikan sendiri. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Siapa bilang aku tidak pergi? Uang sebanyak ini. Kau merampok bank? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Merampok bank apanya? Ini gaji kakak Kian. Kamu benar-benar berhasil menagihnya? Tentu saja aku menang. Kamu ingat janjimu padaku? Lin Chuan, aku sangat mencintaimu. Begini saja, mulai sekarang, kamu mengintip aku mandi. Aku akan pura-pura tidak melihat. Aku. Terdeteksi bahwa Gu Kian terhadap tuan rumah meningkat 10%, mendapat hadiah umur 3 bulan. Kamu berani mengintip kami mandi? Dasar mesum. Aku tidak. Mungkin ada kesalahpahaman? Aku rasa Xiao Lin bukan orang seperti itu. Kalau menurutku, belum tentu. Omong-omong, ada sesuatu yang lupa ku katakan. Sebenarnya pagi ini aku baru saja berhenti kerja. Kakak Rongrong, aku dukung keputusanmu. Bekerja di tempat malam seperti ini sudah melelahkan dan berbahaya. Bahkan tanpa kejadian tadi malam, aku sudah lama mendukungmu untuk ganti pekerjaan. Tapi aku tidak punya pendidikan tinggi dan tidak punya keahlian khusus. Pekerjaan apa lagi yang bisa ku dapat? Rongrong, kamu bisa ikut aku. Jadi host live streaming.
Dengan wajah dan tubuhmu ini pasti para pria rumahan akan tergila-gila sampai mabuk kepayang. Dan terus-terusan kirim hadiah uang. Tidak, Kian-Cian, aku di depan kamera langsung gugup. Kakak Rongrong, aku punya tempat bagus, cuma awalnya agak berat, tapi kalau kamu mau berusaha, pasti ada hasilnya. Tidak apa-apa, aku tidak takut susah. Itu bagus sekali. Perusahaan tempat temanku bekerja sedang merekrut sales channel. Aku yakin kemampuanmu pasti bisa. Jangan tunda lagi. Sekarang kamu bisa berangkat interview. Rongrong, aku percaya padamu. Kamu pasti lulus interview. Semangat. Baiklah, aku bersiap-siap. Xiaolin, ikut aku sebentar. Aku. Mbak Rongrong, mau ngapain? Kok bikin misteri gitu sih? Sebenarnya aku mau minta tolong kamu bantu aku milih baju untuk wawancara. Baiklah. Kamu tunggu aku di sini sebentar ya. Oke. Mbak Rongrong, ini bener-bener nggak nganggap aku orang luar ya? Nggak boleh. Xiaolin, kenapa kamu diam saja sambil melihatku? Ya, apa ada yang aneh padaku? Tidak. Kamu sangat benar, Kak Rongrong. Saat kamu berdiri di sana benar-benar wanita karir yang tangguh. Ah, aku tidak sebaik itu, tapi kamu bilang begitu aku jadi lega. Xiaolin, saat aku sedang sulit ekonomi kamu membebaskan sewaku selama 3 bulan. Kemarin kamu menyelamatkanku dengan berani. Kata kamu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Kak Rongrong, kamu terlalu berlebihan. Xiaolin, aku, Chen Rongrong adalah orang yang tahu balas budi. Aku bilang akan membalas, pasti akan kubalas. Ini uang muka bunga balasan, yang sesungguhnya akan aku berikan nanti dengan baik. Itu pesan dari cucu, dia mengirim alamat wawancara sudah dikirim. Hongchang Group. Sepertinya perusahaan besar ya, kalau begitu aku pergi persiapkan wawancara, doakan aku lancar. Semangat. Hongchang Group. Nama ini kenapa terdengar begitu familiar ya? Oh iya, tadi malam poin kasih sayang, Kak Rongrong sudah cukup. Sistem memberi hadiah padaku Hongchang Group 51% saham, benar. Ketua Dewan, saya Jiang Ying, Presiden Hongchang Group. Akhirnya saya bisa... Kamu panggil aku Direktur Utama. Iya dong, Anda telah mengakuisisi 51% saham. Tentu saja jadi Direktur Utama. Ternyata benar, sistemnya keren banget. Oh iya, Pak Direktur, apakah Bapak punya waktu untuk inspeksi ke perusahaan? Kalau begitu hari ini saja, saya akan ke sana sebentar lagi. Baik. Segera perintahkan. Kumpulkan semua eksekutif perusahaan. Harus menunjukkan penampilan terbaik. Ini adalah Pak Direktur. Pertama kali datang ke perusahaan untuk inspeksi. Jika ada yang gagal, langsung ajukan surat resign dan keluar. Siap. Sebentar lagi, Kak Rongrong mau wawancara. Aku juga kebetulan mau ke sana. Jangan beritahu dia dulu tentang ini.
berikan kejutan saat bertemu. Nona Chen, saya baru saja melihat CV Anda. Manajer Tang, apakah saya memenuhi persyaratan Anda? Nona Chen, apakah sebelumnya pernah memiliki pengalaman kerja yang relevan? Tidak. Kalau begitu sulit, saya lihat pekerjaan sebelumnya Anda adalah sebagai terapis di panti pijat, tidak punya pengalaman di bidang penjualan. Saya juga tidak tahu, apakah Anda bisa menjalankan pekerjaan ini. Manajer Tang, tolong beri saya kesempatan. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Karena Nona Chen berkata begitu, bukannya tidak ada cara sama sekali. Asalkan kita saling mengenal lebih dalam. Kalau kita mencari tahu lebih dalam lagi. Manajer Tang, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, tolong beri saya satu kesempatan. Tentu ada kesempatan. Tergantung Nona Chen apakah bisa memanfaatkannya. Manajer Tang, tolong jaga diri saya datang untuk wawancara yang serius. Nona Chen, ini hanya bercanda, jangan terlalu sensitif. Perusahaan kami, Hongchang Group itu perusahaan yang bonafit. Nona Chen, minumlah air. Kita bicara santai. Air yang baru dituang, dan dia juga sudah minum. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Terima kasih, Manajer Tang. Berhasil. Nona Chen, berdasarkan kemampuanmu saat ini sulit untuk masuk ke perusahaan kami. Tapi ada jalan pintas, apa kamu mau? Kenapa panas sekali? Jalan pintas apa itu? Asal jadi kekasihku jabatan dan gaji. Semua bisa diatur. Manajer Tang, tolong jaga diri. Saya sulit menerima wawancara seperti ini. Permisi. Kamu di dalam air ini. Cantik. Jangan malu-malu. Biarkan kakak memanjakanmu. Pergi, aku mau pergi. Pergi? Mau kemana? Mau kemana sih? Panas, ya? Ayo. Biarkan kakak buka bajumu. Nanti nggak panas lagi. Lin Chuan, tolong. Lin Chuan, tolong. Kamu di mana? Cepat datang selamatkan aku. Suara Kak Rongrong. Jangan-jangan dia di dalam? Peringatan target, Chen Rongrong. Dalam bahaya, harap Tuan segera menuju. Celaka berhenti. Kamu tidak apa-apa? Lin Chuan, kamu datang. Aku sangat takut. Dia memberiku obat bius. Jangan takut, sudah aman. Kakak, aku tadi kalap, aku nggak akan berani lagi, sungguh. Lin Chuan, kamu? Tang Zhen. Lepaskan. Bukankah ini teman sekelasku? Lin Chuan, dulu terkenal sebagai pecundang yang sakit-sakitan. Setelah sekian tahun, kamu jadi berani ya? Berani main. Tang Zhen, kupikir setelah bertahun-tahun, kau masih tidak tahu malu. Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga membuatmu berlutut dan meminta maaf pada Kak Rongrong. Membuatku berlutut? Minta maaf padanya? Kau gila. Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Aku manajer HR di Hongchang Group. Dia? Apakah dia pantas? Xiaolin, sudahlah. Dia manajer departemen, kita tidak bisa macam-macam dengannya. Ayo pergi. Kumohon. Pergi. Dasar perempuan murahan, mau kemana kau? Jika kau tidak menemaniku tidur malam ini. Kau tidak akan pergi kemanapun. Kau tidak tahu malu. Dasar tukang pijak, pura-pura suci di sini. Aku tertarik padamu, itu sudah memberimu muka. Tang Zhen, aku beri kau kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf pada Kak Rong. Jika tidak, akan kubuat kau menyesal lahir ke dunia. Lin Chuan.
Dasar yatim piatu tanpa orang tua, beraninya kau menggonggong padaku? Hari ini, tepat di depan matamu, aku akan mempermainkan wanitamu. Apa yang bisa kau lakukan? Sampah sepertimu, seharusnya aku tidak memberimu kesempatan. Berhenti. Direktur Zhao, tolong selamatkan aku. Aku hampir dipukul sampai mati oleh mereka. Kalian siapa? Berani membuat onar di Hongchang Group? Kami membuat onar, dia, saat temanku wawancara, memberinya obat dan mencoba melecehkannya. Manajer Tang, benarkah itu? Direktur Zhao, mereka berdua bersekongkol mencoba Tang, kamu asal tuduh. Kapan kami memeras? perempuan ini. Dengan alasan wawancara, begitu masuk kantor, dia bilang panas, dan mau menanggalkan baju. Omong kosong. Lalu pria ini menyerbu, dan memukuli saya. Dan minta 100.000, kalau saya tidak memberinya, dia akan menghancurkan reputasi saya. Kamu ini, kenapa begitu tidak tahu malu? Direktur, ini resumenya. Dia cuma tukang pijat. Dia pasti sering melakukan ini. Jebakan, pasti jebakan. Mereka berdua sudah ahli dalam jebakan. Oh begitu. Kalian berani sekali. Tidak takut saya panggil polisi, menangkap kalian? Hanya dengan beberapa kata, kau percaya omong kosongnya? Sedikitpun kemampuan menilai sendiri tidak punya, sepertinya jabatan direkturmu sudah habis. Berapa lama saya jadi direktur? Tidak perlu kau pikirkan. Nak, jangan bilang saya tidak memberi kesempatan. Kau bilang manajer Tang memberinya obat, kau punya bukti. Tentu saja ada. Di dalam gelas ini, pasti ada obat bius yang dia masukkan. Segera bawa untuk dites, semua akan terungkap. Gawat. Saya lupa soal itu. Direktur Zhao, saya sudah lama di sini, selalu setia pada perusahaan. Anda pasti percaya pada integritas saya, kan? Tang Zhen, kau percaya apa? Kenapa kau gelisah? Siapa bilang saya gelisah? Masa saya gelisah? Jelas kalian sengaja menjebak. Siapa tahu di air ini? Apakah kalian yang sudah mengatur sebelumnya? Direktur Zhao, Anda harus membela saya. Saya rasa tidak perlu diragukan. Saya percaya kita, manajer HR Group Hongchang, tidak akan menjebak tukang pijat. Tanpa membedakan benar salah, tidak bicara fakta, hanya berdasarkan profesi, menilai baik buruk seseorang. Kalian, Grup Hongchang, begitu aturannya? Aturan? Kau pikir pantas bicara aturan denganku? Bahkan manajer Tang, hari ini tidak memfitnahmu. Bahkan jika dia melakukannya, lalu kenapa? Kamu ini gimana sih nggak bisa bedain bener salah? Bicara seperti itu? Emang aku salah? Kamu cuma tukang pijat. Meskipun kamu dilecehkan, apa ruginya? Kamu kenapa sih? Pekerjaanku dulu, memang tidak terhormat. Tapi itu semua aku, uang hasil kerja kerasku yang bersih, kamu tidak membantuku. Tegakkan keadilan, sudahlah, bagaimana bisa kau menghinaku? Menghina? Bukankah kamu memang kerjanya seperti ini? Sudah kakak Rongrong. Aku sudah mengerti sekarang. Orang sampah ini dan direktur ini, mereka itu sama saja, satu sarang. Lin Chuan, aku bilang padamu, Direktur Zhao bertindak paling adil. Dia pasti tidak akan menuduh orang baik secara salah. Manajer Tang benar. Jika benar seperti itu, maka grup Hongsheng benar-benar busuk sampai ke tulang, atas tidak lurus, bawah miring. Lin Chuan, kamu sejak kecil tidak punya ayah, ibu, tidak punya didikan, gue nggak mau ribut sama lo, tapi kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya nggak aku suruh satpam merobek mulutmu. Tang Zhen, kamu berani sebut orang tuaku lagi? Coba. Kenapa aku tidak berani? Bahkan jika orang tuamu masih hidup, bisa melahirkan apa yang baik? Hanyalah seorang tukang antar makanan atau penyapu jalan. Bisa melakukan apa yang baik? Ngomong-ngomong, aku bilang padamu, pacarmu sangat basah. Membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia, aku sungguh merasa bersalah. Hei, berhenti. Kamu pukul aku dong, di depan banyak orang, kau berani memukulku, percaya nggak aku buat kau mendekam di penjara seumur hidup? Di depan, banyak orang, kau berani melakukan kekerasan, kalian semua, tangkap orang ini siap. Ayo. Kak Rongrong, minggir, aku mau lihat siapa yang berani sentuh aku. Lin Chuan, kau terlalu gegabah, semakin kau berkelahi semakin banyak bukti yang kau tinggalkan. Berani berbuat jahat di depan mataku, aku tidak akan melepaskannya. Tim pengacara grup Hongchang kami bisa membuatnya bangkrut. Di penjara seumur hidup, Lin Chuan, aku lihat bagaimana kau mengatasinya. Bagaimana ini?
Jangan khawatir grup Hong Chang. Bukan dia yang memutuskan. Lin Chuan, kau tahu Direktur Zhao kami apa posisinya di grup? Dia adalah direktur paling senior. Paling senior di grup kami, langkah selanjutnya akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Sebelum itu, mungkin ada kemungkinan itu, tapi setelah hari ini, dia tidak hanya gagal naik menjadi wakil presiden, bahkan jika dia ingin tetap di posisi direktur. Itu tergantung suasana hatiku. Tergantung suasana hatimu? Lin Chuan, kau pikir kau siapa? Kau sampah yang tidak berguna. Apakah dia gila? Kurasa iya. Lin Chuan, aku bilang jika kau tidak ingin dipenjara seumur hidup, sekarang cepat berlutut di depanku, sujud 3 kali. Dan berteriak 3 kali go. Aku bisa pertimbangkan memaafkanmu. Menyuruhku berlutut? Hari ini direktur baru akan datang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kamu bisa bersujud dan minta maaf pada manajer Tang, atau bersiaplah untuk dipenjara seumur hidup. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Tidak memilih? Sepertinya kamu lebih suka dihukum daripada diajak baik-baik. Xiao Lin, mungkin lebih baik kita mengalah. Mereka punya kekuasaan, dan koneksi kita tidak bisa melawan mereka. Kakak Rongrong, kita tidak boleh menunduk pada orang jahat, karena mereka akan semakin lancang dan menginjak-injak batas kita. Tapi, Direktur, jam berapa Anda tiba? Aku akan mengirim seseorang menjemput Anda. Aku sudah sampai dari tadi. Apa? Untung aku datang lebih awal. Aku nonton pertunjukan yang bagus. Jadi di mana Anda sekarang? Aku akan segera menemui Anda. Aku di Departemen SDM sekarang di kantor Tang Zhen. Aku tunggu kamu di sini. Baik, aku segera ke sana. Kau masih di sini menunggu? Siapa yang kau tunggu? Sebentar lagi kalian akan tahu. Kenapa direktur ada di kantor Tang Zhen? Dan nadanya terdengar tidak bagus. Sebenarnya ada apa? Direktur Jiang, aku dengar dari pihak Tang Zhen terjadi keributan. Direktur Zhao sudah bawa orang ke sana. Aduh. Pasti ada masalah. Direktur Zhao, sepertinya anak ini juga sepertinya kenal dengan kita orang dalam grup. Ternyata punya backing, ya pantasan tadi berani. Tapi dia akan kecewa. Seluruh grup Hong Chang yang bisa mengalahkanku bisa dihitung dengan jari. Jika aku bilang padamu orang yang akan datang adalah salah satunya. Mustahil, orang sampah sepertimu, mana mungkin kenal orang di grup kami? Kamu bahkan tidak layak memakai sepatu mereka. Menurutku, kemungkinan besar hanya pegawai kecil saja. Aku ingin lihat kalau dia sudah datang, apakah dia berani bicara denganmu. Kita lihat saja. Lin Chuan, kapan kamu di grup Hong Chang punya koneksi? Kak Rongrong. Rahasia tidak boleh dibocorkan, nanti aku akan balas dendam untukmu. Buat 2 orang sampah ini semua berlutut dan bersujud padamu minta maaf. Buat kami berlutut? Lin Chuan, kau sedang bermimpi? Hanya gertakan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu, kalian tangkap anak ini. Ya, tunggu. Yakin tidak mau menunggu lagi, agar kalian tidak membuat masalah besar. Tunggu, kamu pikir kamu siapa? Direktur utama grup Hong Chang. Mungkin benar. Lin Chuan, kamu sampah ini benar-benar semakin berani. Berani-beraninya mengaku jadi direktur utama Direktur Zhao. Menurutku tidak perlu bicara omong kosong dengan anak ini. Patahkan kakinya. Lemparkan di depan grup. Sebagai pelajaran. Ya. Berhenti semuanya. Pak Dirut, kenapa Anda datang? Kenapa saya tidak boleh datang? Bukan maksud saya begitu, Pak Dirut. Tenang saja. Masalah kecil ini akan cepat saya selesaikan. Kalian masih bengong? Ayo, cepat tangkap kedua orang ini. Siap. Menurut saya, yang harus ditangkap adalah kamu, Zhao Dezu. Pak Dirut, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kamu tahu tidak? Kamu membuat masalah besar. Pak Ketua, maaf saya terlambat, sehingga mengganggu Anda. Mohon ampun. Pak Ketua. Anda Direktur Utama Jiang Ying, kan? Hari ini ke kantor pusat grup sungguh membuka mata. Ini kelalaian manajemen saya. Mohon ampun, Pak Ketua. Memang pantas dihukum. Hong Chang Group sebagai perusahaan terkemuka di kota Yangcheng, ternyata menyembunyikan keburukan, membiarkan sampah masyarakat dan penjahat berkeliaran di sini, menjadi kaki tangan kejahatan. Pak Dirut, Anda pasti salah, kan? Lin Chuan, masa dia ketua dewan? Saya dulu sekelas dengannya, paling tahu latar belakangnya.
Anda pasti tertipu olehnya. Tang Zen, kan? Kemari. Pak Dirut. Buta mata anjingmu. Berani-beraninya. Tidak. Dasar buta. Berani tidak hormat pada direktur utama. Masa? Lin Chuan beneran direktur utama? Pak Direktur. Saya, diam. Pak Direktur. Lihat, Pak. Bagaimana menangani mereka berdua? Seorang manajer HRD malah saat wawancara meracuni kandidat. Apa? Masa ada perbuatan seburuk itu? Tang Zen. Bagaimana kau bisa? Itu merusak nama baik grup. Sialan. Presiden, saya tahu salah saya. Saya tidak akan berani lagi. Bagaimana menanganinya? Sudah jelas, kan? Baik, Pak Direktur. Saya akan suruh orang mengumpulkan bukti. Biar dia mendekam di penjara. Lin Chuan, kau tidak bisa berbuat begitu. Kita teman sekelas. Kau ingat tidak? Waktu sekolah aku. Dan kau pernah duduk satu meja. Kita adalah teman. Jangan begitu, aku hanyalah seorang yatim piatu sampah rendahan. Sedangkan Bapak, dari grup Hong Chang manajer HRD, loh, bagaimana mungkin aku bisa berteman denganmu? Bawa dia pergi. Baik. Direktur utama. Ketua Dewan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ketua Dewan. Aku dibutakan oleh Tang Zen. Aku pantas dihukum, aku pantas mati, aku pantas mati. Aku mohon, beri aku jalan keluar. Sekarang baru minta ampun? Terlambat. Ketua Dewan. Zhao Dezu. Bagaimana menanganinya? Tidak bisa membedakan benar salah. Melindungi bawahan, berbuat semaunya, tidak pantas. Tetap di grup Hong Chang kita. Oh ya, suruh audit periksa dia. Lihat selama ini. Apakah tangannya bersih atau tidak? Baik, aku akan mengaturnya. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Bawa pergi. Baik. Ketua Dewan. Direktur Utama. Kakak Rongrong. Tidak apa-apa. Ketua Dewan. Anda membawa teman. Bagaimana kalau istirahat di sini dulu? Minumlah air. Xiaolin. Saya sangat berterima kasih hari ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak ingin terjadi sesuatu. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu. Tapi, Xiaolin? Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi Direktur Utama Grup Hong Chang? Apakah kamu masih yang ku kenal, Tuan Tanah Xiaolin? Tidak penting lagi. Orang yang hampir mati. Semua ini hanya debu dan asap. Jangan bilang begitu. Penyakitmu pasti akan sembuh. Pasti akan. Orang sebaik dirimu, Tuhan tidak akan begitu tidak adil. Terdeteksi bahwa afinitas Chen Rongrong terhadap tuan rumah meningkat 10%. Xiaolin. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Sial. Situasinya terlalu mendesak, obat bius belum sepenuhnya sembuh. Kak Rongrong, kamu belum cukup sadar sekarang, efek obat di tubuhmu belum hilang, aku akan mengobatimu sekarang. Tidak. Kakak, sangat sadar. Kakak memang menyukaimu. Suka caramu melindungiku, suka bau tubuhmu. Tidak, Lin Chuan. Bagaimana kau bisa memanfaatkan kesempatan? Jika Chen Rongrong sadar dan menyalahkanku, apa yang harus dilakukan jika progresnya kembali ke nol? Rongrong, lihat aku. Xiaolin. Kamu wangi. Direktur, kontrak sudah dicetak. Kami siap untuk menunjuk secara resmi. Nona Chen. Maaf. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan.
Aku segera pergi. Kalian lanjutkan. Xiaolin. Maaf, Rongrong, tidak apa-apa. Efek obatnya belum sepenuhnya hilang. Ditambah emosi tadi terlalu berlebihan. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Rongrong, kemarilah. Aku akan membantumu menusuk 2 jarum lagi, menghilangkan efek obat sepenuhnya. Lepaskan bajumu. lepas baju. Xiaolin, maaf merepotkanmu. Aku merasa lebih nyaman. Syukurlah kalau nyaman, aku juga sekalian memberimu akupunktur, kamu terlalu lelah 2 hari ini. Kamu harus istirahat yang baik. Ternyata akupunktur. Pantasan tubuhku terasa nyaman. Xiaolin, ilmu kedokteranmu hebat. Aku masih punya yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Masuk. Direktur Utama, saya sungguh. Boleh masuk? Aku menyuruhmu masuk, kamu masuk saja. Sepertinya Direktur Utama, hubungan dengan Nona Chen ini, sungguh tidak biasa ya. Direktur Utama, ini yang Bapak suruh saya, siapkan surat pengangkatan. Silakan Bapak periksa. Kakak Rongrong coba lihat. Nona Chen, perusahaan Hongchang kami, bersiap menunjuk Anda sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Gaji tahunan 5 juta. Apa? Mana bisa? Kenapa tidak bisa? Aku rasa kamu bisa. Xiaolin. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak lulus SMA. Aku mana bisa melakukan apa-apa. Wakil Presiden Eksekutif. Kakak Rongrong, kamu cuma terhambat oleh keluarga asalmu. Itu yang membuatmu putus sekolah sejak muda. Aku ingat kamu pernah bilang, waktu SMA, kamu pernah dapat peringkat pertama sesekolah. Kamu bahkan ingat itu? Ini menunjukkan kamu sangat pintar. Asal mau belajar dan cukup berusaha, kamu pasti bisa mengemban jabatan ini. Betul, Nona Chen. Direktur Utama sangat percaya padamu. Apalagi yang perlu kamu tolak? Kakak Rongrong, kamu tahu, kesehatanku sekarang tidak baik, aku tidak punya tenaga untuk mengurus perusahaan. Dalam hal ini, kamu harus bantu aku. Xiaolin, kamu baik padaku. Karena kamu sangat percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Rongrong, semangat. Semangat. Pak Direktur, kalian istirahat dulu saja. Aku pergi kerja dulu. Omong-omong, Kakak Rongrong, setelah pulang, kamu jangan sekali-kali memberitahu mereka tentang hal ini, kamu harus... Apa? Wakil Presiden. Ada apa? Kalian ngomongin apa? Cucu, lihat cepat. Rongrong jadi wakil presiden grup Hongchang. Apa? Kenapa sih? Rongrong bukannya pergi melamar jadi sales channel? Ini kok tiba-tiba jadi wakil presiden? Iya nih. Rongrong. Jangan-jangan kamu kena peraturan tidak tertulis? Kian, jangan asal bicara. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku beruntung saja bisa bertemu orang seperti Lin Chuan. Memang aku beruntung. Dengar ya, aku bilang, grup Hongchang ini perusahaan yang sangat besar. Gaji wakil presiden pasti tinggi kan? Nanti Rongrong langsung jadi kaya raya. Tidak boleh. Kalau Rongrong sudah kaya, pasti tidak akan lagi bersama kita tinggal serumah, kan? Tidak kok. Aku tidak akan pindah. Apalagi meninggalkan kalian. Kalian adalah sahabat terpentingku. Hei. Rongrong sudah cukup lelah hari ini. Jangan ganggu dia terus. Biarkan dia istirahat. Ansi. Wah, tidak boleh dong. Kecuali Rongrong janji satu hal. Besok, mentraktir kita makan besar. Tidak masalah. Lin Chuan, cepat ke sini. Ada apa? Cepat ke sini.
Keran airnya rusak. Cepat perbaiki. Masih bengong aja? Ayo bantu. Baik, siap. Kalau tidak ada masalah, saya pulang dulu ya. Tunggu. Aku ada yang mau tanya. Mbak Rongrong menjadi grup Hongchang wakil presiden. Apa itu ada hubungannya sama kamu? Wang cucu, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin ini ada hubungannya denganku? Kalau tidak ada bukti, kamu jangan asal bicara. Aku memang tidak punya bukti, tapi aku punya firasat wanita. Aneh sekali. Lin Chuan, apa kamu nggak merasa kalau dirimu sekarang kelihatan bersalah? Ada. Apa iya? Sangat bermasalah. Wanita ini susah ditipu ya. Sudahlah. Aku nggak ada yang mau dibicarakan denganmu. Aku mau tidur, bye-bye. Berhenti. Dia cantik sekali. Andai saja dia pacarku. Kenapa dia terus menatapku seperti itu? Kamu mau memeluk sampai kapan? Kenapa begitu ceroboh? Apa kakimu terkilir? Aku tidak apa-apa. Tidak perlu pura-pura peduli. Jangan bergerak. Sepertinya kakimu. Lukanya cukup parah. Jika tidak segera ditangani, bisa jadi masalah besar. Lin Chuan, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pijat kakimu di sofa. Lin Chuan, dengar ya, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Buat apa buang-buang uang? Di sini ada dokter gratis. Biarkan aku lihat lukanya. Jangan sentuh kakiku dengan tangan kotormu. Kamu. Aku sentuh saja. Sentuh terus. Kenapa? Wang cucu, jika kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku padamu memaksamu. Lin Chuan, kamu jahat. Ya, aku jahat. Kenapa? Setiap hari cuma bisa memasang muka masam. Ayo, senyum dulu untuk Kak Chuan. Coba senyum. Kamu. Sudah. Bercanda kok. Aku pijat kakimu dulu. Sudah agak baik? Sepertinya memang sudah tidak terlalu sakit. Terdeteksi Wang Cucu, tingkat afinitas terhadap Tuan meningkat 5%. Tempat yang kamu sentuh aku mau cuci 10 kali. Padahal udah naik poin afeksinya, dia benar-benar sundere. Sudahlah, nanti olesi sedikit minyak merah. Semalaman nanti udah nggak apa-apa. Aku antar kamu pulang istirahat dulu. Gak perlu. Kamu pegangin aku aja. Oke. Mau pulang tidur. Kak Qian, kamu mau apa? Jangan bergerak. Lin Chuan, akhir-akhir ini rasanya kamu sama cucu sama Rongrong. Ada yang aneh. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Intuisi perempuan memang tepat ya. Tapi gimana kalau dia cemburu? Kalau poin afeksinya turun gimana? Kamu terlalu banyak mikir. Kita semua tinggal di bawah atap yang sama. Mana ada hal yang kamu tidak tahu? Mana? Oh ya, aku kok tidak percaya begini. Sayangku, apa karena kakak terlalu sibuk akhir-akhir ini, mengabaikanmu? Kamu jadi pergi dengan Rongrong, dan cucu mereka mesra-mesraan. Kak Qian, kamu sedang bermain api. Nakal. Begini jawab pertanyaan kakak dengan jujur. Aku janji kakak akan biarkan kamu. Kak Qian, jangan bangun dulu, berbaringlah. Nakal, akhirnya kamu sadar.
cepat. Mau apa kamu? Apa? Dasar kamu lihat, masih mau menggoda aku. Lin Chuan sialan. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Apa aku laki-laki? Itu nggak usah kamu khawatirin. Sekarang kamu diam-diam aja, tidurlah. Disangku am? Dah. Lin Chuan kembali sini. Dasar. Tidak ada yang mudah. Kakak Rongrong, Lin Chuan, kenapa kamu ikut-ikutan mereka main-main? juga. Tidak apa-apa. Kakak Rongrong, kenapa kamu ada di kamarku? Aku? Malam ini mau mencarimu, tapi kalian tidak di kamar. Jadi aku sendiri menunggu dan menunggu, ngantuk lalu ketiduran. Bukan, ada urusan apa yang tidak bisa ditunggu sampai besok, baru dibicarakan siang hari? Tidak bisa. Ada kata-kata yang terpendam di hati, aku tidak bisa tidur. Lalu kamu tadi kok bisa ketiduran di kamarku? Lin Chuan, dengar dulu. Aku ingin membalas budi padamu. Seperti sinar mentari yang cerah, masuk ke dalam hatiku, menerangi hidupku yang suram, mengubah jalan hidupku. Jadi, aku ingin membalas budi padamu. Aku pikir-pikir, cara membalas budi tinggal satu, meneruskan garis keturunan, melahirkan anak untukmu. Kak Rongrong, meskipun kau ingin balas budi, tapi tidak bisa dengan cara seperti ini. Lin Chuan, aku serius. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membalas budimu. Itu juga tidak boleh. Lin Chuan, kau sudah terkena penyakit parah, hampir mati. Aku hanya ingin membantumu punya keturunan, ini satu-satunya yang bisa kakak lakukan untukmu. Kak Rongrong, siapa bilang aku mau mati? Bukankah kau terkena kanker pankreas? Memang benar, aku kena kanker pankreas, tapi lihatlah keadaanku sekarang. Apa kelihatannya seperti orang mau mati? Untung ada hadiah dari sistem. Sisa umurku semakin panjang. Selanjutnya tinggal perlahan mengumpulkan poin afeksi, mungkin saja bisa seperti orang normal bertahan hidup. Memang tidak kelihatan, sekarang teknologi juga sangat maju, dan kau juga kaya raya, mungkin saja bisa sembuh. Jadi, Kak Rongrong mulai sekarang jangan bicara lagi soal punya keturunan setiap hari di mulut sangat tidak baik, orang yang tidak tahu kira kau mau mendoakan aku mati. Aku tidak mendoakanmu mati. Kak Rongrong kau turun dulu sebentar, ya? Kak Rongrong, jangan berpikir macam-macam, sekarang yang paling penting adalah kembali ke kamarmu dan tidur nyenyak, besok pagi, kau masih harus traktir semua orang makan. Kalian siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? Chen Rongrong, kamu blokir aku dari WeChat, dan nomor HP-ku, cari kamu ternyata susah. Ternyata kamu tinggal di sini. Juna, kamu? Kok kamu datang? Rongrong, kamu kenal. Dia adikku itu. Lintah darat itu? Kak, kamu masih ingat aku adikmu? Masa kamu tegas sama adik sendiri? Chen Shuangxi, sudah kubilang, aku tidak akan kasih kamu 1 sen pun. Kak, kamu perempuan, cepat atau lambat pasti menikah. Buat apa simpan banyak uang? Cepat kasih aku uang, sore ini aku mau main kartu sama teman-teman. Main kartu melulu. Kamu setiap hari cuma tahu judi. Selama ini, uang hasil kerja kerasku. Sudah kamu judikan habis. Jangan banyak bicara. Jadi, mau kasih atau tidak? Tidak. Jangan harap dari aku dapat 1 sen pun. Perempuan sialan, udah dikasih muka, nggak tahu diri. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani macam-macam, aku panggil polisi, percaya? Ini urusan keluarga kami. Panggil polisi. Chen Shuangxi, kamu lebih baik pergi saja. Aku tidak akan memberimu uang. Tidak punya uang. Kakak, aku sudah dengar dari orang tua. Kamu dapat pekerjaan baru, sepertinya di perusahaan terkemuka, sebagai eksekutif di grup Hongchang. Benar atau palsu? Benar? Itu bukan urusanmu. Masa gak ada hubungan? Kamu sebagai kakak, sukses ya, jangan lupakan adikmu ini. Dasar bocah nakal, kamu terlalu berlebihan. Lintah darat yang terus menghisap, iya kan? Ikut campur.
Perempuan sialan, berani ngomong lagi, percaya gak gue tampar lo? Mukul perempuan? Dasar bocah. Cuma segitu kemampuanmu? Kamu siapa lagi? Ini tuan tanah kami, Mas. Dia jago berantem. Aku bilang ya, kalau tidak mau mencari masalah, cepat, pergi sana. Cuma cungkring kayak gitu. Katanya jago berantem. Mau bikin gue ketawa, gue lo? Xiaolin, maaf. Maaf merepotkanmu lagi. Kakak Rongrong tidak perlu berkata begitu. Kalian sebagai penyewa, aku sebagai tuan tanah, melindungi kalian, adalah tanggung jawabku, dan kewajibanku. Aku bilang ya. Berani pura-pura di depanku. Lihat nanti bagaimana aku menghajarmu. Kakak, kamu jadi eksekutif di grup Hongchang. Gajinya pasti tinggi, kan? Kamu hari ini tidak memberi, uang juga boleh. Berikan kartu gajimu padaku. Mimpi, aku peringatkan kamu. Cepat pergi dari sini. Uang yang aku cari dengan susah payah. Kenapa harus kuberikan padamu? Kamu malu-maluin bilang susah. Kamu tidak punya pendidikan, tidak punya latar belakang. Selain cantik, tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa jadi wakil presiden Hongchang? Perlu aku jelaskan lebih jelas? Bagaimana aku bisa jadi? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak lain tidur dengan bos Hongchang. Tidur bersama. Baru dapat posisi ini. Tapi ngomong-ngomong, bisa memikat pria tua seperti itu? Kamu benar-benar hebat. Omong kosong. Dia kan kakakmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata sekejam itu? Dia melakukannya sendiri. Masa tidak boleh dibicarakan? Benar-benar perempuan tidak tahu malu. Kamu bahkan terhadap kakak perempuanmu sendiri sampai bisa berkata kasar seperti ini. Kamu benar-benar adalah binatang yang tidak berharga. Laki-laki rendahan, apakah kamu punya hak bicara di sini? Pergi dari sini. Ini rumahku. Orang yang harus pergi adalah kamu. Pokoknya hari ini aku tidak dapat uang. Aku tidak akan pergi. Kawan-kawan, cari tempat duduk. Siapa yang membiarkanmu duduk? Bayar. Chen Shuangxi, masih belum malu? Jangan sembarangan ngomong hal yang tidak berguna itu. Ingin aku pergi? Mudah saja. Cepat beri uang. Hari ini aku cuma minta uang. Dasar anak kurang ajar. Kamu benar-benar bajingan. Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini betapa sulitnya mencari uang? Uang yang dia cari dengan susah payah diberikan ke keluarga atau kepadamu. Saat dia paling sulit tahun lalu, bahkan tidak bisa bayar sewa rumah. Kamu tahu tidak? Kian, tidak perlu bicara seperti itu padanya. Pagi-pagi begini, ada ribut apa di sini? Kalian para wanita cantik ternyata banyak juga ya. Laki-laki rendahan, kamu beruntung punya banyak wanita. Datang minta uang ya? Kenapa? Kamu mau memberiku uang? Di kartu ini ada 1 juta. 1 juta. Asal kamu setuju tidak mengganggu Kak Rongrong lagi. Uang ini menjadi milikmu. Baik. Aku akan menjauh darinya. Lin Chuan, Untuk menghadapi orang jahat, harus lebih jahat darinya. Bukan dengan Lo cari mati, ya? cari mati. Aku penasaran, kau, bajingan kecil, bisa apa sama aku? Aku bilang sama lo. Di Yang Cheng. Kalau aku mau berurusan dengan lo, semudah minum air dan makan. Tahu siapa bosku? Siapa? Bang Bao dari perkumpulan Kingshan. Bang Bao. Kau berani datang lagi? Aku antar Tuan Lin dan Nona Chen kembali. Kalian tertawa apa? Tidak percaya, ya? Aku percaya kok, hanya sangat terkejut. Ternyata kau ikut sama Bang Bao. Sekarang takut? Aku lihat kau sikapmu lumayan. Maka dengan berat hati aku lepaskan kau. Kasih kartunya. Kasih sini. Bahkan jika si Bao kecil datang sendiri, juga tidak berani ambil uang dari tanganku. Mulutmu besar sekali. Jangan sampai lidahmu keseleo. Karena kau tidak percaya, akan kubuktikan padamu. Lagi pula siang ini si Bao akan datang jadi sopirku. Kau mau buat aku mati tertawa? Tahu Bang Bao itu siapa? Dia bos besar perkumpulan Kingshan. Jadi sopirmu? Mukamu tebal sekali. Chen Shuangxi, saran aku, kau diam saja.
supaya nanti tidak jadi masalah. Kak, anak ini sudah buat aku marah. Itu baru masalah besar. Teman-teman, hari ini kita hajar dia. Ergouzi, kau mau hajar siapa? Ergouzi, mau menghajar siapa? Bos, kenapa Tuan datang? Penyelamat. Pak Lin. Kau kenapa di sini? Aku? Bukan, tadi aku dengar suaramu kok seperti ingin menyakiti Tuan Lin. Tuan Lin? Berani kau panggil Tuan Lin? Panggil Lin Ye. Bos, apa haknya? Dia cuma tuan tanah biasa. Kau tahu tidak, Tuan Lin adalah tamu kehormatan ketua, panggil Lin Ye. Lin Ye? Kau panggil anjing kampung. Ergo. Kak Rongrong. Panggilan adikmu di dunia persilatan unik sekali. Siapa tahu, setiap hari kerjaannya main-main. Ternyata dia adalah adiknya Nona Chen. Oh iya Abao, ada yang perlu kau lakukan. Silakan, Tuan Lin. Anak ini masih muda tapi punya banyak kebiasaan buruk. Bawa dia diperbaiki. Lebih baik bawa dia ke pabrik, pasang baut, setiap bulan kasih dia 500 sebagai uang saku. Baik, Tuan Lin. Aku kenal beberapa pabrik baut. Pasti dia puas memutar baut. Kak, aku tidak mau memutar baut, Kak. Tolong bantu aku minta keringanan. Perbaiki. Baiklah. Semua sudah selesai Kakak Rongrong. Dia tidak akan punya kesempatan lagi mengganggumu. Xiaolin, kali ini berkat kamu lagi. Kamu benar-benar penyelamatku. Kakak Rongrong itu terlalu formal. Jangan lupa, hari ini kamu harus traktir. Kami semua akan memanfaatkanmu. Benar. Ayo. Kamu lemah minum ya. Hari ini minum terlalu banyak. Pulang. Langsung tidur. Tidak. Tidak. Aku mau minum lagi. Aku masih pertama kali minum sebanyak ini. Tapi sangat senang. Xiao Cuan-Cuan, aku tanya kamu. Kami bertiga, kamu paling suka siapa? Tebak. Aduh, sepertinya tadi malam aku mabuk dan kehilangan kendali. Ini. Siapa? Tadi malam sebenarnya yang mana di antara mereka?